Seorang mahasiswa Universitas Diponegoro dikeroyok oleh 30 rekannya sesama mahasiswa usai dituduh melakukan pelecehan. Pihak Universitas Diponegoro menyebut telah membentuk tim investigasi untuk mengungkap kasus ini. Arnendo, mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang ini dikeroyok 30 rekannya sesama mahasiswa 15 November 2025 lalu. Akibatnya, korban mengalami luka serta lebam di tubuhnya. Saat itu, korban dianiaya lantaran diduga melakukan pelecehan pada salah satu rekan mahasiswi. Namun korban membantah tuduhan tersebut. Pihak korban berharap kasus ini segera dituntaskan pihak kepolisian. Dituduh melakukan pelecehan terhadap seorang wanita, juga mahasiswi satu jurusan, sama-sama jurusan antropologi. Tapi ketika tidak mengakui malah dikeroyok oleh teman satu jurusan. Ada 30 orang pengeroyok, sekarang tidak kuliah karena memang masih trauma. Laporan penganiayaan sudah naik ke tingkat penyidikan. Sejumlah saksi juga telah diperiksa. Kami dari Satreskrim Polrestabes Semarang sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Berikut juga untuk visum sudah didapatkan oleh penyidik. Untuk status perkara sendiri ini sudah kita naikkan ke tahap penyidikan. Laporkan udah berapa sih, Dan? Kalau dari keterangan cukup banyak sekitar 20-an. Cuma ini kan kita akan dalami terkait dengan perannya masing-masing nanti seperti apa. Menyikapi dugaan penganiayaan dan tindakan kekerasan seksual, Universitas Diponegoro melalui keterangan tertulisnya menyebut akan melakukan investigasi. Universitas Diponegoro telah membentuk tim kode etik untuk mengawal penanganan perkara ini. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, universitas akan menjatuhkan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa pandang bulu. Polisi juga masih mendalami peran masing-masing terduga pelaku. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui perkembangan atas kasus ini, sudah terhubung jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah dan juru kamera Heri Widodo. Selamat malam, Gesi. Jadi sudah sampai mana penyelidikan atas kasus ini? Ya, selamat malam Valen dan juga saudara. Sejauh ini kasus masih dalam proses penyidikan, di mana memang kasus-kasus yang dilaporkan sekitar 16 November 2025 lalu ini awalnya dalam proses penyelidikan, dan tadi sudah ada keterangan bahwa sudah masuk ke penyidikan. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 6 saksi begitu ya. Di antaranya ada keluarga korban, kemudian juga ada salah satu mahasiswa begitu yang ada di lokasi kejadian di malam hari ketika terjadi pengeroyokan. Hingga saat ini juga polisi masih melakukan penyidikan, salah satunya ini dengan melakukan visum begitu. Visum kemarin ini mendapatkan hasil bahwa terdapat lebam-lebam dan juga luka-luka dari korban, serta juga sudah bekerja sama dengan pihak Universitas Diponegoro, di mana hingga saat ini kabarnya memang Undip sendiri ini sudah membentuk tim kode etik begitu ya, menindaklanjuti kasus yang memang tergolong besar ini. Karena memang hingga saat ini mahasiswa yang diduga masih semester 4 ini masih dalam keadaan belum sepenuhnya sembuh dan juga masih mengalami trauma. Sehingga memang dari pihak kampus sendiri akan terus melakukan dan juga membantu proses penyidikan untuk menegakkan keadilan begitu ya. Kalau dari sisi keluarga sendiri, Valen, keluarga juga meminta agar pihak kepolisian ini segera melakukan penyidikan dan agar kasus ini bisa segera digelar dan juga selesai begitu ya, karena memang kasus ini juga tergolong cukup lama begitu, dari November tahun lalu hingga Maret ini mencuat kembali karena beberapa video juga yang beredar begitu ya di media sosial tentang kondisi dari korban sendiri. Jika boleh sedikit saya singgung, Valen dan juga saudara, memang kasus ini awalnya ini si korban ini diduga melakukan pelecehan begitu terhadap salah satu mahasiswi di Universitas Diponegoro. Namun pada malam terjadinya pengeroyokan ini, si korban memang tidak merasa begitu ya melakukan pelecehan, sehingga para pelaku yang diduga ini jumlahnya hampir 30 orang ini melakukan pengeroyokan dari malam hari hingga menjelang subuh. Dan kasus ini tentunya masih dalam proses penyelidikan hingga saat ini.
Dan salah satu kendalanya ini, Valen, yang kami peroleh informasinya adalah pada saat pelaporan ini nama-nama pelaku bukan nama aslinya atau nama panggilan, Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfia dan juga juru kamera Heri Widodo dari Semarang, Jawa Tengah.